bulan Ramadan, Gus. Banyakan para umat Islam selalu mengharapkan untuk ketemu dengan Lailatul Qadar. Itu secara hakikat bagaimana? Lailatul Qadar. Lailah iku adalah malam, Pak. Malam sifatnya iku sepi, gelap. Artinya apa? Siapa yang mau menggelapkan hatinya dari padangin dunya? Artinya siapa yang menafikan selain Allah di dalam dirinya? Qadrin, ketetapan bertemu itu pasti. Sebab ngeten, syarat sampean kali kula diterima Allah dan ketemu Allah sebagai kekasihnya, syaratnya mung kalih. Siji asah lah, apa namanya, meditasi sampean mau. Biasakanlah dalam hati merasakan kehadiran Allah. Sebab dengan begitu nanti dalam hati sampean itu yang muncul rasa itu akunya Allah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan pernah ada dalam hatimu ada wujud selain Allah. Udah syarat lurus tok, simpel Pak. Simpel sekali. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah. Itulah sebetulnya Lailatul Qadar. Secara hakikat tidak menunggu bulan puasa Pak, Ramadan, enggak. Setiap saat dan waktu, jikalau hilangnya dalam dirimu atas dirimu sebagai makhluk, maka itulah Lailatul Qadar. Makanya disindir dalam sebuah makalah, kalau enggak salah, orang yang bertafakur sesaat itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Hah? Ayo, apa maksudnya tafakur? Ya itu tadi, jenengan tahali ketajali, nafi isbat. Hatimu diam, rasakan kehadiran Allah. Wujudnya dalam dirimu yang kusebut khaufiyun, sesuatu yang rahasia tadi. Nantilah jenengan dibimbing dewe Allah. Nek sering-sering kayak ngoten, sampean sering-sering, sampean kok dibimbing Allah dewe atas kefahaman apapun. Akhirnya hati sampean itu mudah ingat pada Allah. Akhirnya hati kita tidak mengenal diri kita. Siapa diri? Bukan diri jasmani loh Pak nggih. Bukan. Kalau diri jasmani si A, si B, si C bawa KTP sudah tahu. Oh ini namanya, oh ini alamatnya, begitu seterusnya. Padahal yang kami maksud jati diri itu dibalik rahasia diri manusia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu jati dirinya, itu siapa? Artinya sudah tahu rahasia dibalik dirinya, itu siapa? Ya faqad arafa rabbahu. Mongko yakti teman-teman betul-betul dia kenal Tuhannya. Terus apa kaitannya antara Tuhannya dengan diri? Nah ini nanti akan kita bedah lewat sifat ma'ani dan maknawiyah. Bapak Ibu, oleh karena kita sebagai manusia itu terbuai dengan janji-janji nafsu dalam diri kita, kita akan lupa sejarah bahwasanya kita pernah dalam kondisi fitrah, artinya selalu mendengarkan seruan Allah. Kapan itu masanya? Ketika kita sebelum ruh ditiupkan ke jasad, sampai ruh itu masuk di dalam zona dewasa atau bahasa kitab disebut akil balik. Ini masa fitrah. Ketika masa akil balik atau masa dewasa kita laki dan perempuan jasad ini, otomatis ruh kita harus melewati satu proses yang disebut sebagai proses kekotoran.
Dikatakan kotor karena hati kita mengikuti seruan hawa nafsu. Kalau kita bicara hawa nafsu atau iblis itu yang mana sih? Lah gitu toh. Si uwangen-angen ndasi ono sungune jare. Bukan. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 208, innahu lakum aduwwum mubin. Wujudnya itu nyata. Wujudnya itu bisa Anda lihat. Mana sih? Contoh nggih. Saya mencontohkan diri saya saja. Tatkala di dalam hatiku ada rasa kalau saya makhluk yang bisa ngaji, berarti wujudnya iblis nafsu yaitu. Secara batin takholi di dalam hatiku ngakoni ingsun makhluk. Secara dohir nyatane yang ngeten iki, ya iki prejengane iblis ya iki. Paham ya? Mengapa kok digambarkan di gambar-gambar iblis itu gambarane wah menakutkan. Nah gitu dah. Ulaika kal an'am balhum adhal. Iku sifat karakter. Sebetulnya sifat karakter. Pak nyun sewu. Iblis iku saalim alime malaikat, Pak. Yang disebut Ajazil. Sebelum Allah menterjadikan Nabiullah Adam, iblis itu sa'alim alime piro-piro malaikat. Bahkan manusia nggak akan pernah bisa ngungguli alime iblis. Cara ketaatane, Pak, ibadai, wah disebut ahli ibadah paling notok. Tapi ketika saat Allah menciptakan Nabiullah Adam, disitulah jatuhnya status Ajazil itu. Akhirnya Allah sebut sebagai al-iblisu. Ngaten. Dikatakan al-iblisu karena apa? Tertutup. Hatinya tertutup oleh takabur, merasa lebih baik, merasa lebih mulia, lebih bagus daripada orang lain. Sumber persoalan nih karena saya merasa aku yang berilmu. Itu karena Ajazil merasa, karena dirinya merasa yang berilmu, merasa yang bisa ibadah. Jatuhnya ada di situ sudah. Oleh sebab itu, mari kita kenali diri ini di belakang diri kita. Khafiyun itu siapa? Bon, kita masuk pada sifat ma'ani. Dulu kita sudah membahas sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Yang sifat 20 wajib itu bagi 4 ya. Nafsiyah ada di wujud, salbiyah ada di 5 sifat, qidam baqo mukhalafatul lil khawatis qiyamuhu binafsi wahdaniyah. Sekarang malam hari ini kita masuk di sifat ma'ani. Sifat ma'ani terbagi menjadi 7. Pertama adalah kudrat. Kudratun. Kedua iradatun. Ketiga ilmun. Keempat hayat. Sama basor kalam. Ini sebagai status semuanya ini. Semuanya sebagai status.
Kudrat, kekuatan dalam hal apapun. Ternyata tidak kita sadari. Kita kuat belajar, berakal. Kita kuat berjalan, berdiri, rukuk, sujud, duduk, bekerja, apapun. Kita nggak sadar kalau itu sang pelakunya Qadiron, yaitu Allah. Nggak terasa tak kita? Karena kita belum kenal diri. Inilah yang kumaksud syai'un khafiyun. Di dalam diri semua manusia itu ada sesuatu yang rahasia. Siapa yang tahu rahasia ini, dia dikatakan orang yang tahu jati diri. Ngaji nek koyo ngeten nak mboten nanti guyon Pak nggih. Makanya jenuh. Tapi kalau hati buka, mboten ngantuk malahan. Paling ya mak seliut ngoten. Makanya enggak boleh lama-lama. Cukup setengah jam. Saya buka tuntas, udah. Kudrat ini hal-hal yang ada kaitannya baik dalam diri kita maupun di luar makhluk diri kita. Artinya apa Pak? Tolong belajarlah untuk tidak ngaku-ngaku kuat. Susah nggih? Mboten. Inilah syarat pertama jikalau satu hamba ingin ketemu sejatine Allah, yaitu alladzi asra bi 'abdihi lailan, zat yang suci yang ada di dalam diri jenengan. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan, perilaku hati yang berakhlak kepada Allah. Ini yang disebut hablum minallah. Apa? Nggak boleh merampas kudrat Allah. Nggak boleh kita manusia merasa kuat. Kuat ekonomi, kuat apapun. Mana yang ada kaitannya dengan kekuatan, nggak boleh. Iman di dalam hati jenengan, rasa di dalam hati jenengan mengisbatkan, menetapkan hambanya atau makhluknya, nggak boleh. Makanya belajarlah melatih diri untuk tidak merasa kuat. Kalau jenengan sudah terbiasa untuk melatih diri lewat sifat kudrat, maka secara otomatis sama titeni. Kalau nggak cocok dengan apa yang kuucapkan sebagai risalah setiap rasul yang wajib disampaikan, sampai antem sandal kula. Saya Mojokerto, golek sandal bekas ya. Betul tunggu juga tapu ono raiku. Dan atau nama Mojokerto Kedangon. Kalau jadwal di Gresik zaman apa sih? Di Sleman ini wis tapu ane gak cocok son cocotmu. Kula terima. Tenang aja. Apa yang muncul? Dalam hati sampean akan semakin dekat hatimu pada Allah. Walaupun awalnya tidak bisa sentuhan, tidak bisa melihat, hanya merasa kehadiran Allah dalam diri jenengan, itu pasti terjadi. Prosesnya seperti itu Pak. Siapa yang hatinya fi qalbin kadzalik seperti ini, maka jenengan iku gak gampang ati ono rasa gelisah. Gak gampang, gak mudah hati sampean ada rasa khawatir dengan keadaan apapun. Karena ini janji Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak gampang. Walaupun di saku bapak gak ada uangnya, nyantai. Bon,
Kedua adalah iradah, sifat, karakter, status dalam setiap diri manusia mesti ada keinginan, kehendak. Kata contoh, jenengan sebelum sampai di sini kan di rumah ada keinginan, oh ya wayai ngaji, statusnya mergae saya tadi, statusnya malam hari ini di Jogja. Budal. Jenengan mau dahar mesti ada hati, ada status keinginan dahar. Apapun. Kehendak apapun, baik kehendak itu ditengarai mungguh hukum syariat pantas atau enggak pantas, pantas atau enggak pantas, kehendak ini enggak boleh jenengan akui kehendak jenengan sebagai makhluk. Iki kalau dikatakan berakhlak loh ya. Kehendak yang ada dalam hati jenengan wajib sampai sucikan terlebih dahulu bila mana Anda ingin betul-betul jenengan bisa bertemu Allah lewat sifat iradah atau kehendak. Lutang beriku nanti mboten anu ngeblengah lah ngeten nggih, kadung merasa kehadiran Allah yang punya status, wis pun dipikir masalah itu. Sing jelas nyaman. Nyaman niku apa toh? Damai. Anteng ngoten manah. Kehendak apapun. Makanya jikalau jenengan ingin menghendaki sesuatu dan Anda ingin dikatakan hamba yang betul-betul mendengarkan seruan Allah, tetapkan kehendak itu kehendak aku Allah, Allahnya itu. Ilmu yang ketiga apa? Melihat, mengetahui. Sama niki alim, orangnya namanya mu'alim, alim, ngerti tentang ilmu apapun. Nah, sifat ilmu ini ingat dijadikan kesempatan hidupnya nafsu dalam diri kita untuk supaya kita merasa kitalah yang berilmu. Kitalah yang berilmu. Makanya saya sering katakan ini terhadap saudara-saudara saya yang ketepatan di dalam dirinya ada status alim, entah alim ilmu agama atau alim ilmu umum atau ilmu yang lainnya. Biar jenengan iki punya tata krama dan akhirnya belajar untuk mengenal diri, maka sesungguhnya janganlah kau akui status alim itu. Ini kalau mau. Nafsu nggak mau Pak, gini nih nggak mau nafsu itu. Melarang kita untuk melepaskan sifat ilmu, justru disuruh untuk membawa terus. Padahal Allah katakan termasuk salah satu sifatku yang tidak boleh ada pada selain diriku adalah ilmu. Sebab orang Pak kalau sudah merasa berilmu, alim, ujung-ujungnya apa? Ingin dihormati. Nggih mboten? Nggih. Karena beban. Karena beban. Jadi hati ada beban nafsu masuk di dalam sifat ilmu. Ini bisa akan lepas kita dari jeratan nafsu lewat sifat ilmu. Anda harus meditasi. Mulai kudrat iradat ilmu harus meditasi. Sering meditasi. Sering khalwat. Sering uzlah. Sering hati berdiam diri untuk merasakan dan menetapkan sekaligus
sedoyo, semua apa yang terjadi di balik kita itu adalah hidup sejati. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurut umat Islam. Hayat, hidup. Kalau diri manusia hidupnya tandanya ruh. Ini. Kalau kita bicara ruh berarti makhluk sian. Makhluk. Dalam penciptaan ruh, ulama niku khilaf, beda pendapat. Ada yang mengatakan huwa makhlukun. Yang kedua, ada ulama yang berpendapat wa huwa la makhluk. Al maujuduhu Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki kontradiksi, Pak. Biar gak kontradiksi ngeten. Selama kau belum kenal dirimu yang sebenarnya, maka itu roh itu makhluk. Belum kenal ya. Makanya bahasanya itu secara syariat makhluk itu kan ciptaan Allah. Ada yang menciptakan, namanya Khalik. Tapi jikalau seseorang itu sudah jatuhnya, sudah kenal diri, otomatis kenal Tuhannya akan tahu. Sebab syaratnya akan kenal diri ini wajib untuk masuk di alam akhirat. Wajib tinggalkan alam dunia, ruh itu masuk ke alam akhirat. Sekalipun jasadnya masih hidup di dunia. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Surat keberapa? Surat Al-Ahd 21. Ini teladan Rasulullah yang disebut uswatun hasanah. Isinya liman kana yarjullaha, yaitu seseorang yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah di mana? Wal yaumal akhirah, alam akhirat. Mana? Di dunia ini, Pak. Makanya kalau ruh itu betul-betul dikatakan sudah masuk di alam ahad atau alam akhirah, ruh itu nama nggak ada, fana, sudah hilang. Karena yang ada di alam ahad hanyalah ana, innani, anallah, sesungguhnya aku iki adalah Allah. Bingung? Ya bingung sih. Wong kula pingin ya bingung. Mboten napa-napa, itu prosesnya memang. Anda tidak akan pernah mengatakan itu sulit atau bingung manakala jenengan itu estu betul-betul selalu mau mengasah apa yang kusebut kholwat tadi. Seringlah berdiam diri dan hatimu merasakan siapa di balik diriku sesungguhnya. Ternyata jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hidup itu sifat status. Berarti makhluk siapapun gak ada punya sifat wajib hidup. Gak ada, gak boleh. Bahasa sederhana di dalam proses syariat, kita manusia hidup sebab dihidupi oleh Allah. Lah ngoten nggih. Tapi jangan dimaksud kita itu punya hak hidup, sifat hidup enggak punya. Makanya roh itu harus tiada. Nama roh itu harus tiada. Harus tidak ada di dalam benak hati jenengan. Kalau kita bicara hidup loh ya. Lah, yang hidup itu siapa? Laisa kamislihi syai'un. Yang kita sebut sebagai Allah namanya. Aslinya sesuatu yang rahasia. Dan itu jangan kau jadikan rahasia. Udah. Hayat lalu basor, ya. Sama adalah mendengar. Jenengan bisa mendengarkan suara A, B, C, jenis apapun. Itu
Seakan-akan kita sebetulnya yang mendengar. Kita sebagai makhluk. Kalau kita merasa kita sebagai makhluk yang bisa mendengar, berarti hati kita tidak ada akhlak kepada Allah. Karena ini jelas sifat wajib itu hanya milik Allah. Kita manusia kebanyakan ngaku-ngaku. Karena dorongan nafsu. Memang nafsu seperti itu, Pak, Bu. Coba dilihat di dalam surat Al-Hijr. Ayat 38, 39, 40. Ini proses terjadinya nafsu itu diperbolehkan menjerumuskan kita lewat sifat sama. Itu menyebutnya adalah iblis. Beliau berkata, "Ya Rob, Tuhanku, berhubung saya sudah jenengan cap sebagai makhluk yang terlaknat, tolong izinkan dua hal. Saya minta rekom dua hal. Pertama, niki ucapane iblis iki sebelum Nabi Adam diusir dari surga ke dunia. Ini ucapan nafsu dalam diri jenengan sebelum kita itu masuk di alam dewasa, masa dewasa, belum. Apa dua rekom itu? Pertama, janganlah aku jenengan bunuh sampai hari kiamat tiba. Nafsu, janganlah aku pisahkan dengan si A selama si A ini belum meninggalkan dunia. Ini Pak, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Barulah ini terpisah. Kalau sudah mati baru terpisah. Yang kedua, izinkanlah kami untuk menjerumuskan dan menyesatkan Adam dan seluruh anak putu Adam. Apa jawabannya Allah? Silakan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi satu ya Allah yang tidak bisa saya sesatkan, saya gelincirkan. Siapa mereka? Menurut ayat yang ke-40 disebut al-muhlasin. Hamba yang Allah pilih. Illa ibadaka, kecuali hambamu ya Allah yang tidak bisa kami gelincirkan. Hamba yang bagaimana? Minhum, iku setengah saking golongane hamba ibad al-mukhlasina, utawi orang-orang yang Anda pilih. Siapa? Itulah hati yang selalu merasa dalam dirinya adalah Allah. Dan atau itulah hamba yang hatinya merasa segala hal apapun yang terjadi sebagai pelaku, aktornya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enggak diucap di lisan ya, tapi dirasa di dalam hati. Bon. Pertanyaannya sekarang kita adalah, sudahkah hati kita jatuh di zona itu? Kalau sudah, jenenganlah hamba yang Allah pilih. Jadinya jawabannya ada di surah Yunus ayat 62-63. Di situ dikatakan, itulah kekasihku. Dan juga dijawab dalam surat Ali Imran ayat 31. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Itulah sebetulnya orang yang mengikuti setia ajaran risalah Rasulullah, para utusannya, yang mengikutinya dengan setia. Itu. Barang siapa yang sudah ada di situ, saya berani bersumpah atas nama Allah, mesti dia kalau meninggal husnul khotimah. Itu mesti. Sebab mengapa saya berani bersumpah? Karena jawaban ada di surah Al-Isra ayat 72. Barang siapa
ketika saat di dunia hatinya sudah tidak buta lagi pada Allah, dia tidak akan buta. Cuman ayatnya ini saya ambil mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Kebalikan maksud ayat di situ. Sebab maksud ayat di situ adalah barang siapa di dunia dia kok ya masih buta, tidak tahu di balik dirinya siapa. Berarti dikatakan buta kepada Allah. Di akhirat pun juga begitu. Ya sudah, satu ayat bermakna ganda. Itu tadi Al-Isra ayat 72. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Bapak Ibu hadirin, oleh sebab itu tolong belajarlah ketika telinga kita mendengarkan suara apapun ya, jangan mudah merasa mengimani kita makhluk yang bisa mendengarkan. Tetapkanlah dalam hatimu, rasakanlah kehadiran wujudnya Allah dalam dirimu yang maha mendengar. Sama basor melihat, sama jenengan melihat apapun. Mata dohir melihat sesuatu, bentuknya jenengan bisa melihat apapun secara dohir. Mata batin rosoi perasaan, jenengan ada feeling, istilah bahasanya feeling ya, feeling sesuatu, udah mengetahui sesuatu yang gaib dalam hati jenengan ini. Jangan pernah jenengan menetapkan keakuan kita sebagai makhluk yang bisa melihat, tapi justru tetapkanlah dalam hati keakuan Allah, rahasia di dalam diri Anda yang maha tahu. Kalam berucap, ini Pak sering keplecuk, berucap, jenengan berkalam, berucap, atau jenengan mendengarkan kalam-kalam dari selain diri jenengan, baik itu sesama makhluk manusia maupun selain makhluk manusia, itu berbunyi bahkan ya kalam toh. Tapi nek ilmu nahwu bukan kalam ini Pak, karena tidak difaham, tidak bisa difaham ilmu nahwu loh ya. Kalau ilmu tauhid, semua apa yang mengeluarkan suara itu adalah kalamullah. Ingat, di dalam dunia syariah kita mengenal dua ayat. Ayat pertama yang bersifatkan Qur'aniyah itu disebut sebagai kalamullah, tertulis di dalam Al-Quran. Tapi belum paham ayat Allah yang bersifatkan kauniyah. Kauniyah itu apa? Alam niki, seluruh alam semesta ini, itu ayat. Tapi oleh karena kita belum pernah belajar, ya enggak mungkin kita akan menganggap itu ayat. Sebab kita hanya menganggap yang disebut kalamullah, ayat-ayat Allah, firman-firman Allah khusus yang ada di Al-Quran yang disebut Qur'aniyah. Tapi kita enggak sadar ada ayat yang bersifatkan kauniyah. Dua ayat ini Pak mempunyai ayat tunggal sama-sama yang disebut ayat yang tersirat. Itulah ayat yang khafiyun, yang terrahasia. Ini hanya diketahui oleh hati-hati hamba Allah yang Allah pilih. Disebut sesuai dengan Al-Hijr ayat 40 adalah Al-Muhlasin. Begitu. Makanya sampean kalau punya anak lagi, pas sampean mendengarkan keterangan niki, kok ya sampean hamil, garwa sampean hamil,
Apabila lahir sebut kasih nama Mukhlasin. Itu kok awal akhiri sampean tambahin nopo terserah. Iku adalah tafaul, menyesuaikan keadaan hati jenengan di saat seperti ini. Seperti kemarin Pak, mulai tanggal 1 Rajab atau 1 Januari, kami kan ada tugas untuk menulis kitab. Alhamdulillah 2 hari yang lalu sudah selesai, sekarang proses pencetakan. Apa judulnya kitab itu adalah Rahasia Jalan Manusia yang ada di syariah dan di thariqah untuk bisa makrifat pada Allah. Siapapun bisa. Jalan rahasia dengan mudah untuk bisa mencapai makrifat pada Allah atau kenal diri. Dan apa yang kubahas ini tadi masuk sudah di dalam kitab itu. Nanti bisa dibaca karena bahasanya wong deso Pak. Bahasa sederhana, bahasa Indonesia boten terlalu intelektual karena saya memang nggak pernah sekolah. Jadi ya bahasanya pokoknya gampang difahami. Memakai 2 bahasa kami, bahasa Indonesia nasional dan bahasa Arab. Ini nanti insya Allah Hamin 2 puasa atau 3 mudah-mudahan sudah ada di pondok kitabnya itu. Ini kan masih proses pencetakan. Pertama saya mencetak pesan 1000 buku. 1000 buku. Jadi nanti bisa dimiliki oleh siapapun. Termasuk khususnya golongan yang masih ada di syariat dan di thariqah belum mengenal hakikat bisa untuk memahami. Hujah saya dari Quran pertama, kedua dari Al-Hadis, ketiga ijma' qiyas. Ini sudah dapat verifikasi dari Menkumham setelah diteliti ternyata layak untuk dikonsumsi seluruh umat. Begitu. Oke. Jadi nek kurang puas ngaji rungon bisa nanti dibuka ngoten. Tapi mohon maaf tulisannya itu seperti cekere PT ya. Sing penting saged dibaca ngoten mawon. Wis. Di dalam ayat yang bersifatkan Qur'aniyah ataupun kauniyah alam semesta ini. Di situ ada ayat yang tersirat. Inilah yang kumaksud sirrun khafiyun, sesuatu yang rahasia. Jasad jenengan kali kula Pak. Niki ayat. Ayat. Apa sih ayat itu? Tanda. Dan di balik tanda itu akan menandai sesuatu, loh gitu loh. Seluruh alam termasuk jasad kita itu tanda. Tanda apa? Tanda adanya Allah wujudnya. Loh di situ. Akhirnya kita bisa mengenal wujudnya Allah lewat karakter sifat-sifat ini. Tadi yang selama ini kita aku, kita lepas keakuan diri. Secara otomatis akan muncul dalam hati jenengan keakuan Allah. Wis, tapi gak diucap di dohir Pak ya. Hati dirasa di dalam hati. Pun kalam. Terus yang sifat berikutnya adalah maknawiyah. Sederhana. Maknawiyah. Maknawiyah. Ini sama status ini. Kudrat itu kan kuat. Siapa yang kuat? Maha kuat. Qadiron. Qadiron. Qadiron adalah yang maha kuat. Sinten Pak yang maha kuat? Kecuali hanyalah Allah. Kalau kita makhluk nggak ada. Iradah. Sang pelakunya sifatnya iradah. Qadirun muridan. Yang maha berkehendak. Jadi Pak Bu,
kekarepan, keinginan dalam hati sampai ini kali kula niki bukan keinginan kita sebetulnya. Kita itu mung epok. Kenal epok-epok nggih? Pura-pura. Pura-pura kita itu. Makanya dalam ayat lain la'ibun walahun. Manusia itu seperti sandiwara, hidup di dunia ini pura-pura. Asline qadirun muridan iku laisa kamisli sayun di dalam hati jenengan. Sesuatu yang sangat rahasia. Tapi jikalau jenengan iku sudah tahu sebetulnya rahasia di dalam diri jenengan yaitu Allah, maka Allah bagi Anda sudah tidak rahasia. Contohnya mana? Ya segala hal kehendak apa yang ada di dalam hati jenengan adalah merupakan satu ketetapan Allah, kehendak Allah yang belum terrealisasi secara fisik. Contoh, jenengan dari rumah punya kehendak, kekarepan ke sini. Nah, kalau kita bicara iradah atau muridan sebagai pelaku, kan belum wujud toh. Wujud iradah kekarepan itu akan nyata manakala tunggale antara sifat kudrat dan iradah yang disebut takdir. Bentuknya mana? Jenengan sudah sampai di sini adalah takdir. Lah takdir iku wujude kodok, ketetapan. Lah ketetapan itu bisa jenengan ubah. Kehendak itu bisa jenengan ubah. Buku catatan takdiri wong-wong, buku kita di Lauhil Mahfud, kalau bahasa Quran, bahasa hakikat dalam hati jenengan. Kehendak kan jerone ngati, ya tak? Itu bisa sampai ubah. Kalau takdir nggak bisa Pak, karena sesuatu yang sedang atau sudah terjadi. Kalau kodok, kehendak, kekarepan belum Pak. Itu merupakan masih buku catatan yang nantinya akan terjadi berupa takdir secara dohir jenengan sampai di sini. Bisa dirubah itu. Caranya gimana? Yojok ke sini sampai. Karep liyo, entah punya kehendak yang lain dirubah. Nang mall, taya opo, gak jadi ini kita. Berarti buku catatannya tadi diubah. Padahal tadinya sudah ada. Pokoknya di mana ada hati jenengan rentek kekarepan untuk melakukan sesuatu, itulah buku sampean yang sudah tercatat. Sampai di dalam hati ingin mati misalnya, ingin mati, berarti buku catatannya ya ingin mati, benar lah. Berarti buku catatannya wis kepingin mati. Makanya sampai kan di tengah-tengah orang Jawa kan gini. Kadang-kadang orang tua kita sebelum meninggal entah 7 hari entah apa ngomongnya itu sudah ngelinduran itu biasanya. Oh bener dek winginan ngomong ini gak keros nek arepe mati gak eruh aku. Nah, itu berarti keinginan sudah ada di dalam hati. Itu khusus bagi orang-orang yang hatinya sudah dekat pada Allah akan tahu. Moro muncul. Makanya jenengan nek dalam hati ada keinginan ingin mati berarti ya wis dekat. Berarti wis dekat. Nek catatane Pak dari sebelum zaman azali sudah ada. Untuk mengatakan dekat dan tidaknya dilihat dalam hati jenengan ada keinginan atau belum. Kalau sudah berarti sudah dekat. Ya siap-siap baik. Tapi tidak ada semua orang itu dalam hati keinginan mati kecuali dia sudah masuk 40 hari, 21 hari, 7 hari, bahkan 3 hari. Ngomongin kaya enteng. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya berarti apa? Kekarepan iku pun diakui kekarepan jenengan. Iku etika untuk mengenal diri. Ilmu aliman
Aliman, mengetahui. Berarti Allah maha mengetahui. Mengetahui tentang apapun. Apakah secara dohir ataupun batin. Dohir berarti jenengan mengetahui apapun ilmu-ilmu berkenaan dengan ilmu syariah, atau ilmu batin berarti ilmu hakikat. Kefahaman jenengan dalam ilmu itu wajib, tidak boleh diakui. Jikalau jenengan pingin tahu siapa sebenarnya di balik kita itu, siapa aktor sebenarnya itu. Bon. Hayat, hidup, hayan, hidup. Berarti mana yang disebut maha hidup? Yaitu sesuatu yang tidak mengenal mati. Manusia mati mboten? Mati. Mboten kekal toh? Sampeyan tak jak ngaji bingung. Mengapa di dalam Al-Qur'an surga itu kekal? Padahal makhluk. Khalidina fiha abadan. Terus lagi, mengapa besok di akhirat neraka itu padahal itu makhluk, dan makhluk tidak punya sifat bingung. Sifat wajib Allah itu sifat yang tidak boleh dimiliki oleh makhluk siapapun dan apapun. Nek siapapun berarti yang bernyawa, berakal manusia. Nek apapun tidak bernyawa atau tidak berakal. Jannah, surga, neraka, bahasanya adalah apapun. Kalau di dalam dunia kitab itu, kalau kita mengatakan orang berarti siapa, sopo. Kalau selain orang berarti yang tidak, makhluk yang tidak bernyawa, opo. Itu enggak punya sifat tapi mengapa di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya besok di akhir hari kiamat itu yang namanya surga dan neraka khalidina fiha abadan. Padahal katanya sifat bakok kekal itu hanya milik Allah. Nah, jenengan akan bingung manakala belum kenal siapa diri panjenengan, siapa di balik diri kita. Selalu akan bingung. Sebab kalau sudah tahu siapa diri kita, maka makhluk semuanya nama nggak ada, Pak. Termasuk surga dan neraka. Berarti yang kekal itu adalah Allah. Sampai ngerti wayang ya? Wayang kulit nih loh. Pak Dalang nek mantun dalang, setelah dalang wayang itu ada dua kelompok, siji negara Ngamarta, loro negara Ngastina. Artinya ada yang di poros baik, di jalur baik kanan, ada yang di jalur kiri poros semuanya masuk pundi? Kotak nggih? Nggih, leres. Masuk ke kotak nggih. Berarti lakone iki sing gak kekal. Mengapa enggak kekal? Karena kita masih mengatakan bahwasannya selain Allah itu wujud. Ini persoalannya. Coba nama makhluk hilangkan kewujudannya di dalam hati jenengan. Coba. Nanti yang wujud itu siapa? Nah, mohon maaf nek sik bingung nggih, seprone sing akeh. Kula bukan berarti membuletkan ilmu mboten, justru saya berupaya bagaimana jenengan iki paham. Siapa yang belum paham, tunggu aja hidayah Allah suatu saat dalam hati jenengan. Sebab ini gak kena dipaksa, tidak bisa dipaksakan. Sama sami'an, maha mendengar.
sami'an, maha mendengar. Artinya yang berhak sebagai isim fa'il subjek sang yang pendengar, yang maha mendengarkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ada dalam diri jenengan. Berarti Allah dekat apa jauh? Dekat. Sangatlah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Katakan Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang diriku, fa inni qaribun, maka sesungguhnya saya itu dekat. Gajah ada di pelupuk mata, malah gak kelihatan. Semut di mana itu? Di seberang lautan itu ini kan sanepan mawon. Mengapa Allah dekat kok kita tidak tahu? Jawabannya sederhana, karena di dalam hati kita merasa kita makhluk itu wujud. Akhirnya wujudnya Allah dalam hati kita tertutupi oleh wujud kita. Caranya ya hilang wujud panjenengan. Fanakanlah. Caranya itu tadi, seringlah berkholwat hati, berdiam diri, merasakan kehadiran Allah. Allah tahu nanti. Ustaz, sampai di masalah gede ini opo, tak jamin selesai. Nek sampean mau melakukan hal yang seperti ini, merasakan kehadiran Allah dalam setiap saat dan waktu. Karena ada ayatnya saya ngomong gini. Surat At-Tolak ayat 3, coba dibuka. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang menyerahkan diri semuanya ke hadirat Allah dalam segala masalah apapun, maka fahuwa hasbuhu. Allah cukupi. Allah selesaikan. Karena dalam diri jenengan sudah tidak merasa makhluknya itu yang sang yang berperan sebagai aktor sudah tidak ada. Anda sudah tidak ada. Sudah tidak mengakui jenengan yang maha mendengar atau maha melihat, bahkan maha berkata kalam. Basar, maha melihat, basiron, mutakaliman, maha berbicara. Itu lepas semuanya. Pertanyaannya, kira-kira mau enggak hati sampean diajak masuk untuk ketemu sang yang rahasia di dalam diri jenengan? Ingat, nafsu tidak akan pernah mau. Ini jikalau tidak dari diri jenengan atas dasar pertolongan hidayah Allah, siapapun kita tidak akan pernah bisa, Pak. Berarti bisanya masuk karena Allah. Ramadan kami ngaji dimanapun saya tutup, karena Ramadan saya fokus di pondok sendiri. Yang kami bahas adalah dasar tauhid sampai jenengan bisa bertemu Allah. Mungkin 15 hari, mungkin juga 20 hari, mungkin bahkan 11 hari. Hal itu relatif aja seperti tahun kemarin. Lah ini saya peruntukkan bagi semua pemula. Lah untuk tahun 2025 spektakuler, tidak seperti tahun-tahun dulu mulai tahun 2013 insya Allah. Itu ngaji ini ngaji rungon, tidak ngadep kitab boten. Lah untuk besok ini ngadep kitab. Jadi setiap santri sing mondok Ramadan itu ngedep kitab. Kalau kitab yang kami tulis itu sudah selesai tercetak, kalau Menkumhamnya sudah selesai, Pak. Langsung hari kemarin itu langsung beliau jadikan 1000. Nanti diperkirakan H-2, H-3 itu diupayakan sudah selesai. Pas Ramadan malam 1 Ramadan, berarti kalau melihat
penanggalan 1 Ramadan itu jatuh 1 Maret. Berarti ngajinya dimulai malam 1 Maret. Malam Ramadan langsung saya mulai. Nah, disinilah nanti jenengan tidak hanya ngaji secara rungon, tapi bisa langsung melihat kitab hadis sesuai dengan kitabnya. Kitabnya ya juga bahasa Indonesia, juga bahasa Arab. Sing ada basis pondok boleh bisa untuk dari sisi Arabnya monggo. Bon, jadi siapapun dari agama manapun boleh untuk mengikuti. Tidak harus agama Islam. Enggak. Lah, paling tidak sampean terserah ngikuti, ada beberapa versi. Ada versi bermukim. Silahkan, kami pun sudah menyiapkan baik Pondok Putra maupun Pondok Putri, tapi terbatas Pak Bu ya, terbatas sementara waktu terbatas. Bisa jadi nduduk, tahu nduduk nggih apa ya? Apa namanya nduduk itu? PP waktu ngaji ke majelis, setelah itu pulang. Dan atau lebih ringan lewat live langsung dari rumah, disimak dari rumah malah penak. Jadi kitab yang jumlah 1000 ini terbatas loh Pak Bu, terbatas sekali. Tapi rencana kami juga nanti akan saya gandakan lagi juga. Cuman sementara kami masih bisa mampu untuk mencetak 1000. Khususnya nanti yang ada di pondok, di luar pondok monggo silakan. Kalau nanti pihak pencetak sanggup untuk berjalan terus untuk mencetak monggo, jamaah sendiri yang mencetak. Pun kesimpulan, mulai sifat ma'ani dan maknawiyah, tolong lepaskanlah rasa keagungan diri sebagai makhluk yang berperan, sebagai makhluk yang mendengar dan seterusnya. Lalu di situ secara otomatis nanti akan muncul keagungan diri siapa? Diri Allah yang sebenarnya. Itulah yang disebut syai'un khafiyun. Di belakang seluruh makhluk itu ada sesuatu yang rahasia. Dikatakan rahasia karena kita banyak manusia yang tidak tahu. Dan itu tidak dikatakan rahasia jikalau sudah mengerti. Oke Bapak Ibu, disinilah pembahasan kita terkait masalah 2 sifat itu. Saya ulangi, bagi ibu yang ini masuk waktu tanya jawab, bagi ibu yang ada keinginan repot di rumah boleh untuk didengarkan di rumah sambil karena ada repot ya, monggo kupersilahkan Bapak Ibu mungkin. Nggih, niki pertanyaannya juga terbatas. Bapak saya kasih 2 pertanyaan, ibu juga tak kasih 2. Jikalau ibu nggak ada yang tanya, tak lemparkan bapak, berarti bapak 4. Monggo kula mulai dari bapak, barangkali ada pertanyaan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Berkenaan kalian ingkang pun mendirikan ngajeng, kita sebagai makhluk itu bagaikan wayang. Utawi malih ingkang menapa kemawon ingkang berperan itu hanyalah hidup. Baik, buruk, taat dan maksiat, semua itu yang berperan Allah. Pertanyaannya Gus, terus bagaimana bagi roh yang sudah taat dan roh yang ingkar, karena semua itu sama-sama masuk kotak. Namung mekaten ingkang kawula suwunaken pirsa, nyuwun pencerahanipun ingkang supados kawula saged mbentenaken antawisipun taat dan maksiatipun roh. Mekaten lan semanten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa konsekuensi atau
alam yang dijalani bagi ruh yang amanu dan ruh yang belum amanu alias kafaru. Amanu iki saya maknani adalah terbuka, hati yang sudah terbuka. Kafaru saya artikan hati yang tertutup. Biar saya tidak menyenggol agama Pak, ya. Biar saya tidak menyenggol agama satu dengan agama yang lain. Saya artikan amanu atau ruh yang sudah kenal Tuhannya. Itu adalah ruh yang hatinya sudah terbuka. Ini jawabannya di dalam surah Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Apa konsekuensinya? An-nur. Hati yang sudah terbuka dari hijab berarti bercahaya, berarti terang. Terang. Bahasa logika, seseorang matanya yang sudah tidak buta. Satu. Kafaru saya artikan adalah ruh yang hatinya tertutup. Khatamallahu ala qulubihim, tertutupnya sebab ditutup Allah. Mengapa Allah tutup? Karena innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Apa yang disampaikan risalah oleh para utusannya Rasulullah mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nggak percaya. Akhirnya apa? Khotamullahu ala qulub. Khotam ngunci, nutup. Sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine mereka. Makanya tak artikan tertutup, bukan kafir, tertutup. Kalau hati tertutup berarti seluruh manusia tidak mengenal agamanya apa. Siapapun kita, jikalau hati kita tertutup dengan ayat-ayat yang tersirat, baik terdapat pada ayat kauniyah ataupun ayat-ayat yang Qur'aniyah, apa konsekuensinya? Gelap. Di ayat mana? Sama. 200 Al-Baqarah 257 terusnya ayat waw. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Kegelapan. Arti nur cahaya padang dan kegelapan terserah dengan memaknani dari sisi mana. Kalau dari sisi lughat bahasa an-nur cahaya, padang berarti jenengan bisa melihat mana siratal mustaqim, mana bukan, mana jalan, mana jurang, bisa mengetahui. Gak mungkin jenengan yang tahu, oh itu jurang, jenengan iki nyunsep nang jurang, gak mungkin. Jenengan mesti lewat jalan yang benar. Tapi orang buta bisakah membedakan mana jurang, mana jalan? Betul sangat, nggak percaya, buktikan. Berarti nyungsep, nggak ada yang nuntun, nggak ada yang nolong, mesti menggok Pak. Awalnya jalannya benar Pak, udah, ayo suruh jalan, mesti menggok. Wis gak jauh-jauh, sampeyan aja lah. Berjalan mulai sini sampai embong sana ya. Wis berdiri tengah-tengah jalan, udah sampean jalan, nanti lah sampean menggok. Karena tidak tahu perbedaan mana jalan mana jurang. Ini kalau kita artikan antara nur dengan zulumat.
kegelapan. Tapi bisa jadi ini diartikan antara rahmat dengan siksa atau azab. Wis terserah jenengan ngartikan bagaimana sakerso. Makanya jikalau mata dohir kita buta, kita harus larinya mencari dokter spesialis mata. Tapi jikalau yang mata hati kita yang buta pada Allah, kita harus cari dokter guru akhirat pun. Ini beda-beda. Persoalannya beda-beda. Ingat, lebih ekstrim, lebih bahaya buta mata hati kepada Allah daripada buta dohir terhadap makhluk sesama. Berhubung jenengan tanya bagaimana nasibnya, wong padahal semuanya kembali kepada Allah. Ibaratnya wayang mlebu kotak, gak kira Pak sing namanya Pak Dalang utawi Cantrik sing lebetaken iki. Kalau satu kotak wis bener satu kotak, gak mungkin diselang-seling antara wayang tengen ambek wayang kiwa. Mungkin kiwa dadekno siji kiwa, tengen didadekno siji, tengen ndukuri ngoten atau dibalik. Gak mungkin dicampur, gak mungkin. Nanti tadi dalang ta jenengan. Nanti ngertos. Mbah-mbah kula dhisik nate wonten, bukan mbah sih sebetulnya. Namanya dalang somadi. Nggih dalang. Nggih ngelmune nggih ilmu sejati. Sing disampaiake. Ngupas tentang karakter sifat wayang. Iku asline karakter manusia. Makanya dalam persoalan tentang perdalangan mesti wayangnya itu kelompok loro. Kelompok apik kali kelompok elek. Nek api kalau baik itu mesti ditaruh di sebelah kanan. Kalau yang jelek ngastino mesti ditaruh sebelah. Kalau ada wayang yang kebalik iku coro dalangi gendeng. Gendeng dalangi. Ngamarto kok diletakkan di kiri, keliru. Tapi yo gak salah. Keliru tapi mboten salah. Kok iso keliru gak salah? Makanya aku sebut gendeng. Miturut pakem salah. Tapi nek menurut karepe dhewe ya bener. Makanya ahli maksiat dilebokno surga nang Allah. Urusannya Allah. Ahli taat dilebokno neraka. Ya urusannya siapapun gak bisa protes. Malaikat iku jare cuman jogot tok, nganut. Nyun sewu. Ada ahli taat masuk neraka lho Pak. Dan ahli maksiat masuk surga. Lah iki ben tambah gegeran nih. Tak gawe goro-goro nggih. Siapa mereka? Ahli maksiat dia itu tapi masuk surga. Begenggek. Iki wong dasare lho nggih. Begenggek, tau begenggek nggih. Napa mriki jenenge? Sakem. Mriki sakem namanya. Mohon maaf, kula lagi tahu niki sakem. Niku gara-gara ngombeni guguk ngelak. Niku lho. Mlebu surga. Siapa mereka? Saya katakan, saya enggak bilang perempuan wanita itu enggak. Siapapun panjenengan lahir ahli maksiat, tapi hati sampai ahli taat nang Allah. Dikatakan ahli taat adalah dalam hati sampai tentang rasa sing muncul. Anda sudah tidak merasa diri Anda yang melaku? Iso tenan tah pertanyaan kula ngoten. Betulkah kau tidak merasa jikalau sumber perilaku itu dari Anda? Ya sampean jawab ning ati sampean dewe-dewe. Tadi saya katakan walaupun secara fisik dohir ahli maksiat. Yang saya katakan maksiat dohir lho Pak nggih. Tapi ati sampean ahli taat. Wong ora tahu salat. Belas ora tahu. Mohon maaf lho nggih. Karena tidak beragama Islam. Poso. Yo ora tahu poso. Lah wong duduk wong Islam.
Ya ora poso ta. Tapi atine ahli taat. Saya katakan ahli taat selalu nyawiji menyang Allah. Niki biasanya Pak ya dilakukan orang-orang dengan memakai sistem majedubun. Apa? Sistem untuk menuju dan bertemu Allah tapi tidak mengindahkan hukum syariat. Wis saenake dhewe. Sir budal dadu ya dadu. Tahu dadu nggih? Masak gak matang-matang lho, dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Kan sama halnya masak gak matang. Nah. Tapi hatinya sekecil pun tidak ada syirik, Pak. Tidak menyamakan sesuatu yang lain dengan Allah. Jadi gak ada hatinya itu wujud selain Allah. La taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Hatinya sudah tidak merasa makhluknya yang berperan. Pertanyaannya, iya tah. Ketika saat itu muncul semuanya Allahnya, makhluk sudah tiada. Ini kan pertanyaan. Jangan-jangan dikai kesempatan kok. Iku omongannya kelasan, kena tak cekel ya. Aku tak maksiat terus secara fisik. Loh, takok ning atimu. Awakmu sudah kefanaan dirimu ndak? Nek ndak, ya bukan masuk nominasi. Paham nggih? Bon, satu. Nomor dua, ahli taat tapi Allah masukkan neraka. Taat secara lahiriah, Pak. Tapi hati sampean kali kula masih mengadakan sesuatu sama dengan Allah. Contoh, kudrat, kekuatan. Dalam hal salat, dalam hati kita merasa kita yang bisa kuat melakukan salat. Udah syirik khafi itu. Mohon maaf loh ya, jika ini benturan ambek keterangan di dalam syariat. Saya tidak berniat membenturkan, enggak. Saya hanya berniat bagaimana Anda lebih paham ke depan. Istilah bahasa sholat, tingkatkanlah mutu sholatmu di hadap Tuhanmu. Yang tadinya enggak ngaku-ngaku, yang tadinya ngaku-ngaku, takholi, kita lepaskan lewat tahali untuk tajali. Dia kok no sedoyo karena sebab semua niat iku mesti ditutup lillahi ta'ala, karepe lillahi ta'ala hanya karena Allah. Ndak kita si merasa karena kekuatan kita sendiri bisa boleh melakukan sholat itu kuat kita sendiri. Enggak merasa kalau yang menggerakkan itu hanyalah Allah, enggak ada rasa di situ. Makanya saya berniat untuk menggugah iman sampean iki dalam konteks beribadah biar bertambah bermutu di hadapan Tuhan. Mekaten. Lanjut. Sekali lagi Bapak mohon maaf jikalau pertanyaan terbatas karena kami ada tugas menulis terus kitab itu. Jadi walaupun saya kesini bawa kitabnya Pak, bawa kosongan buku tulis. Gak percaya lihat di dalam. Ngoten. Nggih, monggo sekali lagi. Jadi Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kita tahu tadi Bapaknya juga udah menjelaskan bahwa makhluk itu sifatnya tidak bisa manfaat mencegah mudorot. Yang kami pertanyakan adalah ini kan banyak dari kaum rekan-rekan kita yang senang dengan ziarah ke makam para wali Gus. Itu seyogianya bagaimana? Atau secara hakikatnya bagaimana? Itu yang terbaik gitu Gus. Yang kedua, ini kan sudah mendekati bulan Ramadan Gus. Banyakan para umat Islam selalu mengharapkan untuk ketemu dengan Lailatul Qadar. Itu secara hakikat bagaimana? Kemudian yang ketiga Gus, yang terakhir, tadi dijelaskan bahwa takdir nggak bisa dirubah, yang bisa dirubah itu angan-angan. Apakah angan-angan itu sama dengan janji Gus ya? Artinya kalau kita misalkan punya angan-angan pengen apa terhadap orang lain, misalkan pengen memberikan sesuatu atau bagaimana, tapi ternyata angan-angan itu nggak tersampaikan. Apakah itu juga ya sama dengan yang dikatakan itu jadi hutang gitu? Matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
malakum dzarraw wala naf'an. Allah mengatakan terkait masalah makhluk, seluruh alam apapun itu tidak punya sifat mendatangkan manfaat, ada ul manfaati atau naf'uz dzarrah, atau mencegah bahaya atau bala. Di dalam Al-Quran yang telah kami gali sekitar ada 11 ayat yang mengatakan bahwasanya selain Allah itu tidak punya hak untuk bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat atau bala. Artinya walaupun secara dohir seakan-akan makhluk itu yang bisa memberikan manfaat, tapi sebetulnya itu adalah Allah. Itu tadi sesuatu di balik makhluk ada yang rahasia yang mereka tidak mengetahui. Akhirnya jatuhnya iman pada makhluk. Hati kita meyakini makhluk itu yang bisa memberikan manfaat, makhluk itu yang bisa nyantet. Nah gitu toh. Itu pelajaran TK dulu, Bian. Tinggalkan. Ayo naik yang sebetulnya. Walaupun secara real, dohir, realita makhluk, tapi jenengan nggak boleh iman jatuh pada makhluknya. Nggak boleh. Jenengan tidak akan jatuh pada iman makhluk tatkala Anda sudah tahu rahasia di belakang makhluk itu. Siapa sebetulnya sang yang aktor itu? Berkenaan dengan hal itu, pertama terkait ziarah, bagaimana sebenarnya? Tetap ziarah kan itu kan mendatangi makhluk yang kita anggap sebagai kekasih Allah. Dan para kekasih Allah nggak mengenal mati. Cuman kita yang tidak tahu kalau dia itu hidup. Sama. Walaupun secara dohir jenengan iku mendatangi sesama makhluk, tapi iman sampai jatuhnya harus pada yang sebenarnya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib hati sampean iku metuki Allah. Lho ngoten lho. Carane jenengan nafikanlah, tiadakanlah seluruh makhluk apapun. Ini bahasanya tauhid, namanya tajalilah, bertajalilah. Apa tajali? Meniadakan keakuan makhluk dan menyatakan, menetapkan keakuan Allah. Jikalau ada berkah sebab ziarah jenengan, jangan pernah hati berkahnya datangnya dari makhluk. Hati sampean tetap berkahnya, imannya wajib dari Allah. Sama dengan ngaji nih lah. Mau nih ada yang nggak paham, terus mesti dibuka paham. Jangan pernah sampai beriman pada klason. Klason ini makhluk. Tapi berimanlah kepada yang sebenarnya. Siapa di balik klasonnya? Paham gak? Ini jangan digoreng loh ya. Enggak digoreng sampai menuduh, oh klason ngaku-ngaku sebagai Allah. Lah iki payah iki. Iki ngajine gak nutuk iki nek ngoten. Gak iso. Bon, itu yang pertama. Yang kedua, Lailatul Qadar. Lailah iku adalah malam, Pak. Malam sifatnya iku sepi. Gelap. Artinya apa? Siapa yang mau menggelapkan hatinya dari padangin dunya? Artinya siapa yang menafikan selain Allah di dalam dirinya, qadrin, ketetapan bertemu itu pasti. Sebab ngenten, syarat sampean kali kula diterima Allah dan ketemu Allah sebagai kekasihnya, syaratnya mung kalih siji asah lah, apa namanya, meditasi sampean mau. Biasakanlah dalam hati merasakan kehadiran Allah.
Sebab dengan begitu nanti dalam hati sampean itu yang muncul rasa itu akunya Allah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan pernah ada dalam hatimu ada wujud selain Allah. Udah syarat lurus tok, simpel tok. Simpel sekali. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah. Itulah sebetulnya Lailatul Qadar. Secara hakikat tidak menunggu bulan puasa Pak, Ramadan, enggak. Setiap saat dan waktu jikalau hilangnya dalam dirimu atas dirimu sebagai makhluk, maka itulah Lailatul Qadar. Makanya disindir dalam sebuah makalah, kalau enggak salah, orang yang bertafakur sesaat itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Hah? Ayo, apa maksudnya tafakur? Ya itu tadi, jenengan tahalli ketajali, nafi isbat. Hatimu diam, rasakan kehadiran Allah. Wujudnya dalam dirimu yang kusebut khaufiyun, sesuatu yang rahasia tadi. Nantilah jenengan dibimbing dewe Allah. Nek sering-sering kaya ngoten, sampean sering-sering, sampean kok dibimbing Allah dewe atas kefahaman apapun. Akhirnya hati sampean itu mudah ingat pada Allah. Angan-angan. Angan-angan itu cipta-cipta Pak. Mohon maaf belum masuk pada iradah. Angan-angan. Nanti kalau sudah masuk pada iradah, kekarepan jatuhnya di hati. Kalau angan-angan biasa itu di akal. Tinggal angan-angannya itu angan-angannya ahli syariat atau ahli hakikat. Kalau ahli syariat, angan-angannya di akal. Muter-muter. Ngene iki umpama duwe montor ngono enak bae gak udanan. Nah ngoten nggih. Angen-angen karena habis melihat orang naik mobil. Secoba jenengan ada di hutan, gak mungkin akan muncul angen-angen beli mobil. Jalannya gak ada kok. Berhubung kita dekat pada orang-orang yang punya mobil, angen-angen. Nah, angen-angen ini nanti akan jatuh cipta-cipta pada iroda, pangroso. Iya, akhirnya muncul kehendak. Terus, ini kan belum keluar toh Pak, masih mumet-mumet di dalam. Kekarepan, akhirnya tindakan jenengan iki kerja harus giat, cari uang harus giat. Apabila ingin mendapatkan mobil. Kadang-kadang wonten Pak, nafsu itu bisiki merampokoi cepet, nyolongoi cepet, utangoi cepet. Walaupun nyicil rapopo. Sing penting wujud kekarepan iku nyoto. Pak, mohon maaf. Jikalau ada kehendak seperti itu, tolong sekali lagi jenengan biar gak ketipu. Tolong jangan pernah jenengan akui, biar tidak membahayakan kelangsungan kehidupan jenengan berikutnya. Kadang-kadang kan kita punya hitung-hitungan, kerja 1 bulan aku mendapatkan 10 juta. Angen-angen hati gak nyicil 5 juta. Oke, tinggal 5 juta buat kehidupan dalam rumah. Cukup nggih? Cukup. Oke. Iku mal-malan kita atau hitungan-hitungan kita. Kita tidak tahu di tengah jalan ada apa. Jarang kita memprediksi. Ternyata setelah kita mengambil mobil dan ber-DP, terus kita dapat cicilan 5 juta, mohon maaf, Allah berkehendak lain. Tidak sesuai dengan apa rencana hati sampean. Apa? Cicilan tinggal, mohon maaf loh, 1 tahun PHK. Ngeluh no mboten? Ngeluh toh? Ngeluh. Coba kalau jenengan itu rencana tadi, sampean tetapkan rencana Allah. Mboten ngeluh sampean. Enjoy.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul memegang teguh akhlak kepada Allah dalam hal kehendak, yang disebut ayat itu takwa, mohon maaf, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jikalau jenengan mendapatkan kesulitan, itu tadi contoh di PHK, ya toh? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pasti akan memberikan solusi datangnya yang tidak kita sangka. Tadi mboten bingung. Jenengan kali kula bingunge iku sebab keluar dari program apa gimana? Keluar dari rencana. Ternyata kurang 1 tahun cicilan kita di PHK. Waduh, kerjanya di PHK. Bisnisnya kalau kita bisnis jatuh. Pusinglah kita. Akhirnya lebih parah lagi, jenengan ikut dengar saran teman. Uang 1 juta digandakan menjadi 100. Pak, Bu, iki ketipu sampean iki. Sampean sadar? Ketipu sampean. Nggih, ketipu. Kula niki rada setengah mantan. Dulinan babakan ngono kuwi. Lewat teman-teman. Koyo iya tapi asline ora. Mboten Pak, mboten hak gak bener. Nek sampean umpama aku ora dhewe, dhuwit kula dilebokno ning kotak. Itu cuman nyun sewu ya, 100 iku jadi 100.000 jadi 1 juta. Sampean gak roh trike wong iku open. Coba kok roh. Kadang-kadang godhong di anu dadi uang. Kula nggih mohon maaf oleh karena aku tahu ketipu, Pak. Ngoten lho. Kalau iki korban wis ra percaya. Nek sampean kepingin pol-polan tenan, langsung ae nang Allah. Lewat malaikat Jibril. Tapi yo gak rupa godhong dadi uang, mboten. Iku dinar. Dinar tapi logamnya logam emas, barusan proses didol lewat toko emas baru. Wonten nek niku kula tahu sendiri carane niku wonten, tapi tinggal kuat napa mboten. Mulai bar Isya sampai niki sampai subuh kongkon maca surat Ikhlas 10.000. Nate kula lampahi niku ga iso tangi kula ngeten kula. Kaya wonten linggise, wis kapok lho. Nggih. Nggih. Nggih dereng hasil. Dereng hasil. Lah durung hasil mriku wonten linggise, Pak. Mboten asal obah, mboten asal senden kongkon lungguh tahiyat awal, tahiyat akhir. Nek miturut kitab apa kitab Mambaul Hikmah itu harus dibaca 10.000, harus ada sajadah 2 atau paling enggak 1. Tapi syaratnya sampean kudu nganggo wangen-wangen. Nanti kalau itu diterima Allah, dinar niku dirham niku wonten nisar saja. Kula manten sapa tak buka. Ya apa Pak kelabang. Sing ono kelabang. Lah nisare lemah ini. Wis kapok kula. Bapak Ibu hadirin, angan-angan apakah itu merupakan satu janji? Kalau kita bahasa syariat Pak, selama belum diucapkan itu tidak janji. Syariat ya. Cara hakikat rencana itu kan di dalam hati, ya tak? Dalam hati. Boleh saya katakan, jenengan katakan sebagai janji Allah. Tapi jangan pernah kau mengatakan janji kita. Jangan. Sebab kalau kita di dalam pikiran angan-angan masuk di dalam hati jadi kehendak, terus itu sampai akoni kehendak sampean, itu boleh jadi janji. Terus kalau janji, mohon maaf bisa apa kita untuk menyelesaikan janji itu?
Padahal kita sifatnya manusia, la haula walaku. Biar tidak terhukumi, maka jadilah kau seperti wayang. Berarti tidak punya daya upaya. Kekuatan apapun, artinya bila mau terjadi kekuatan dalam diri kita atau kehendak apapun, katakan dalam hati, itu kekuatan Allah, kehendak Allah, udah cukup aman kita. Nggih, pun saiki Ibu, ada enggak Ibu? Monggo. Mike le. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Triningsih. Saderenge nyuwun pangapunten Gus, niki agak panjang. Niki kan bermula dari sekitar 6 tahun yang lalu nggih. Niku kan kula kan riyen kan nggih ten majelis taklim ngaji terus ngeten niku. Ngaji nggih kehidupan sehari-hari nggih namung ngaji, kerja kalih nggih sami ibu rumah tangga biasa ngoten niku. Terus suatu ketika kan guru ngaji kula kan sedo. Akhirnya kan kula kayak kehilangan pegangan ya niku mesti kan kulinane tiap hari mengaji ngeten terus pada akhirnya kan enggak ngaji karena gurune meninggal dunia nggih. Niku hati kula niku terasa gersang kalih hampa ya niku. Terus pada saat niku ki kula kan nggih napa nggih mesti kagungan usaha kayak warung pono-pono ngeten niku agak didekatkan Bu. Oh nggih warungnya niku sering napa nggih ten ngajeng warung niku sering enten kembang, enten cuek, enten sego kuning apa beras kuning napa-napa lah ngeten niku sering enten kembang-kembang ngeten niku. Pada waktu niku kan kula nggih ndredeg akhirnya kan setiap hari niku mene kan warung kula nggih lumayan alhamdulillah laris ngeten niku bareng langsung blas sepi ngeten niku. Terus kan anak kula niku memang napa nggih sing alit niku dari kecil kayake niku anaknya niku memang beda. Soalnya pas lahir niku kan nangis terus ngeten niku. Terus begitu anak umur 1 tahun niku kan sering napa nggih misale menunjuk napa misale Mbah mengke Mbah ning kono mengko ana wong mati lah. Pada saat itu anak kula kan pagi-pagi napa nggih niku jalan-jalan kali simbahe sanjang lek mengke ten mriki enten sripah dan niku jam 9 niku enten sripah melih. Terus bar niku anak kula niku sanjang ten niku enten napa nggih mengke ten niku sok enten napa tenan ngeten niku. Terus niku mboten ming 1-2 kali tapi sering anak kula sanjang engko ning kono kae iki ana wong mati ngeten niku tapi kan mesti kula mboten percaya sinten-sinten kan mboten percaya tapi mesti kejadian ngeten niku. Terus akhirnya kan warung kula niku mengalami napa nggih penurunan ngeten niku saking sik riyen maune lumayan terus dadi sepi niku karena nggih ngarepan sering enten ngeten niku. Akhirnya kan kula pergi ke pondok-pondok ke kiai-kiai bertanya nyuwun doane ngeten-ngeten iki. Intine warunge rame akhirnya dadi sepi. Ya ngoten nggih. Sekedap niki berlanjut riyen. Terus bar niku kan akhirnya kula ten pundi-pundi tapi mboten menemukan ketenangan di hati dan kan akhirnya kula ketemu jenengan niku sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Nggih. Jenengan kan kula tanglet kali jenengan nggih pada saat niku jenengan kan sanjang kali kula. Nek ten Pak Kiai liyane kan sanjang ngeten-ngeten iki jenengan kan sanjang kali kula cuman begini. Sibukkan hatimu dengan hanya berzikir dan mengingat Allah. Terus nek anak itu kalau seperti itu kan memang itu kersane Gusti Allah. Jadi kita memang harus menerima dengan ikhlas dan sabar. Akhirnya Gus kula kan langsung merenung terus kula sibukkan hati kula dengan setiap hari-hari itu berzikir dan mengingat Allah sampai pada titik napa nggih kula niku seolah-olah saya itu dilihat Allah dan seolah-olah saya itu berbicara dengan Allah ngeten niku. Terus bar niku kan intinya mohon Bu, intinya intine niku sakniki kan kula manut jenengan niku wau akhirnya kula ki napa sik terjadi kalih kula ngeten niku sakniki kula akhirnya tenang dan itu mungkin sudah menjadi takdir saya. Terus sing jadi pertanyaan kula sakniki ki ngeten niki. Kula kan lebih tenang dari dulu napa-napa nggih. Nek memang itu rezeki saya, ya niku bakalan jadi punya saya. Kalau bukan rezeki saya berarti bukan rezeki saya. Kula kan pun seperti itu. Jadi nek enten napa-napa kula pun mboten kaget ngeten niku. Terus saya kan berzikir terus niku kan pada saat niki pada titik kadang kula berzikir terus ngeten niku maksud ngeten niku to
seolah-olah niku kok tubuh saya itu terasa ringan banget niku, terus kayak munggah napa nggih, munggah ringan banget sih. Maune sakderenge berzikir niku kok keju-keju kemeng niku pas duduk ngeten niku tidak merasakan keju, tidak merasakan kemeng, terus kayak makset munggah ngeten niku mboten terasa napa-napa, namung intine iki la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah 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 Allah, ten ati kula niku Allah Allah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah ngeten niku. Terus pas ngeten niku kula kok kadang-kadang ki langsung ngeten iki Gus, kayak bertemu sinten di napa sinten kan ngeten-ngeten iki. Terus kula kan malah kaya niki asline iki kula ki edan mboten ngeten niku lho Gus, kok dadi ngeten niku lho, mengke kula napa nggih kaya pripun ngapunten, oleh karena banyak yang menunggu. Kok dadi nggih terus anu nggih ngeten niku, kula kan nggih bingung, mengke nek kula critakake. Pertanyaan mawon Bu, Pertanyaane nggih niki Gus, niki ki kula ki sebenarnya pripun ngeten niku? Gila napa pripun napa-napa ngeten niku. Nggih, pokoke intine gila napa mboten wis ngoten tok. Kula nggih bingung sakjane. Nggih. Nggih pun niku mawon. Resiko seseorang yang ingin bertemu, bercinta kepada Allah, wajib hati itu tinggalkan selain Allah. Wajib pun. Walaupun secara dohir tidak meninggalkan dunia. Wabtagi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Jikalau kau ingin betul-betul meraih darul akhirah, hubungan langsung dan bertemu Allah, bukan berarti Anda secara dohir meninggalkan dunia, urusan dunia, tapi secara rohaniah wajib jenengan ikut tinggalkan dunia. Apakah aku iki sudah gila? Lah ngoten nggih. Tak jawab kanthi cospleng nggih. Gendenge ati sampean wis bener mung dateng Gusti Allah. Leres Bu. Inilah yang disebut sebagai nyuwun sewu nggih. Cara wong ngoten nikmati kumpul dengan istri atau suami, klimak. Nah, boleh saya katakan iki klimak. Bukan klimak umpama niku wau umpama, ngoten lho. Jadi dauk inilah yang kusebut sebagai dauk. Dauk iku apa? Ati tidak gendeng, tidak cinta pada selain Allah, tapi ati hanya cinta pada. Kadang-kadang ngoten niku pun akal melu diblengni Allah. Mbuh sesaat mbuh ya apa? Itu sudah menjadi fenomena di dalam setiap hamba Allah yang ingin bercinta hanya pada Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad katakan, apa yang dikatakan Rasulullah? Jikalau hambaku ini ingin bercinta denganku dengan baik, katakan Muhammad. Akhirnya Rasulullah mengatakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kau ingin menjalin cinta kasih pada Allah, ikuti saya. Fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti saya. Jikalau kau betul-betul mengikuti apa proses yang ku alami dalam hal cara bercinta kepada Allah, yuhibbukumullah. Jawabannya, maka Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Radhiyallahu anhu wa radu anhum. Berarti saling cinta, mencintai. Berarti gendeng. Wong nek wis kadung gendeng nang wong liya, anak bojo mesti lali. Nggih napa Pak? Pak nggih. Lali. Lali nang anak istri lali. Karena kadung cinta hatinya pada orang iki gambaran mawon. Gak lanang, gak wedok, gak suami, gak wis tak lali. Malah sing metu iku eleke. Gak ngoten nggih. Padahal yang dicintai iku welek, metu apike tok. Wis begitulah. Artinya apa? Walau jenengan iki dicubit oleh Allah lewat takdir kopdi gak enak, tetep ati sampean iku sendika dawuh. Gak
loro ati. Artine ati sampean iku ikhlas ridho. Jadi leres Bu, jenengan iki gila. Atine nang Gusti. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya berzikir mengingat Tuhan Allah lah hatimu akan jadi tentram. Lah orang lain mengatakan jenengan edan. Ya ikilah salah satu tanda kekasih Allah seperti itu. Mekaten. Nggih, satu kali. Ibu tadi ada, monggo Bu. Nggih, wonten. Monggo miki pundi? Oh jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Gus. Jadi 2 kali itu saya melihat waktu di kamar mandi, lihat di lantai itu tuh ada laki-laki terus kayak bermahkota emas gitu, terus tapi matanya merah gitu, terus melihat, terus saya bilang gini, saya nggak takut sama kamu, saya takutnya sama Allah. Terus tiba-tiba hilang, ngoten Gus. Terus pertanyaannya kenapa kok saya melihat nggak takut, maksudnya biasa. Terus yang kedua sebenarnya itu siapa? Ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sering kami pesankan kepada seluruh para pelaku kholwat, khususnya ketika saat kholwat di tempat di mana jenengan itu tidak repot urusan dunia. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang miturut akal itu enggak bisa diterima. Contoh tadi, bertemu seorang laki-laki bermata merah atau hal-hal yang lainnya yang tidak pernah jenengan ketahui. Saya sering berpesan, janganlah kau takut. Apapun yang Allah hadapkan di dalam alam mukasyafah, sesungguhnya mereka itu yang menggerakkan juga Allah. Mereka sama dengan kita, tidak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun untuk memberikan bahaya kepada kita atau memberikan manfaat kepada kita, nggak bisa. Mengapa demikian? Biar perjalanan jenengan kali kulon iki ketika saat suluk nuju wusul itu tidak terhenti. Tidak terhenti. Memang ketika jenengan itu sudah memandang semua itu karena Allah, saat itu maka makhluk itu pasti Allah hilangkan. Berarti jenengan telah melewati ujian dari Allah seperti itu. Iklamu, ngerti ya sira kabeh, ketahuilah annama amwalukum wa auladukum fitnah. Apapun yang Allah hadapkan di dunia kasunyatan ini terkait anak, terkait harta benda, Allah hadapkan hanya semata-mata untuk sebagai ujian. Artinya hati jenengan bersahadat, bersaksi terhadap yang rahasia di balik itu semuanya, atau bersaksi melihat makhluknya. Itu jawabannya ada 2 pada seluruh diri umat manusia. Ahli hijab semua mengatakan dan memandang dan bersaksi beriman makhluk, tapi ahli syuhud Allah. Makanya mengapa ketika kita diperintahkan untuk bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, tidak boleh berhenti. Artinya jikalau kita secara zahir memandang makhluk, jangan berhenti. Ainul basirah Anda, mata hati Anda pandanglah di balik makhluk itu sebetulnya siapa. Minan nas syai'un khafiyun, finnasi syai'un khafiyun. Ternyata wahuwa wujudullah, ternyata di belakang layar semua itu adalah wujudnya Allah. Ahli suhud hatinya bersaksinya di situ. Biar nopo sampean mboten nangsal melepaskan dzikir sirul asrar,
supaya jenengan iki gak terus digoda dengan makhluk-makhluk itu. Jadi ketika saat jenengan sudah meletakkan fungsi dzikir sirrul asrar, saat itu juga Allah hilangkan, ya tak? Berarti lulus. Pak, Bu, wong seneng iku ati seneng lan susah kadang-kadang faktor ndugi anak iso uga, nggih. Faktor ndugi bondo iso uga. Jenengan susah mergae gak nggo dhuwit ya iso uga. Jenengan saweneng duwite akeh ya iso uga, bisa jadi. Ikilah karakter kita yang masih di TK. Inilah karakter tabiat ruhaniyah kita yang masih ada di hukum am. Tapi tidak hukum khos. Tidak. Hukum khos itu susah dan tidaknya hati tergantung bertemu Allah atau tidak bertemu Allah. Hanya itu. Oke, Bapak Ibu. Oleh karena memang waktu kita terbatas, ya nanti kalau sudah kitab akhir itu sudah selesai, pingin ngantos 2 jam 3 jam nggih mboten napa-napa nggih. Nah niki oleh karena kami juga ada tugas yang lebih utama, dan ini nanti juga untuk panjenengan kami membatasi baik jadwal ngaji maupun waktu durasi ngaji kula kula batasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan mulai awal sampai akhir apa yang Allah berikan ilmu ini tadi estu menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kesadaran umat manusia atau diri kita yang asalnya tertutup Allah buka, dan terhadap anak butuh kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awal sampai akhir bila mana banyak kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.